Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan perjuangan dari seorang pria ya yang berusia 24 tahun, berasal dari Banyuwangi yang dia mengeklaim bahwa ibunda biologisnya adalah Denada Tambunan. Alreza Rizky Rozano yang terus berjuang mencari tahu tentang siapakah ibu dan juga bapak sebenarnya. Ini menjadi salah satu kontradiktif ya dengan citra yang dibangun oleh Denada di beberapa tahun terakhir ini. Kenapa aku bilangnya kontradiktif? Dulu kan Denada itu begitu banyak sekali menuai simpati masyarakat karena perjuangannya untuk mengeluarkan uang yang gak sedikit dan juga waktu pada saat putrinya mengalami sakit yang luar biasa dan dirawat di rumah sakit Singapura. Itu banyak sekali orang yang bilang bahwa luar biasa ya kekuatan Denada sebagai seorang ibu, perjuangan terhadap anaknya tuh mantap banget gitu. Tetapi ini kok kesannya kayak berbeda terbalik dengan Reza Rizky yang dia yakin bahwa sejak SMP dia sudah mulai curiga dan mencari tahu siapakah ibu dan juga ayahnya. Kalau mungkin ayahnya akan cukup sulit dicari, harus dicari tahu adalah siapa yang melahirkan terlebih dulu, tahapannya adalah ke sana. Bahkan Rizky bilang bahwa seluruh Banyuwangi itu sepertinya sudah tahu bahwa Denada adalah ibu saya, tetapi saya nggak mau percaya begitu aja, saya harus mencari klarifikasi terkait dengan isu yang beredar, betulkah Denada ibu saya atau tidak. Nah, ada beberapa poin yang akan aku bahas di sini adalah statement-statement dari Reza Rizky yang mengaku bahwa pernah bekerja kepada ibundanya Denada, which is adalah neneknya ya, yang sudah berpulang, almarhum ibundanya Denada, yang dikatakan bahwa dia sempat bekerja itu menjadi supir pribadinya pada saat ada masa kampanye dan digaji adalah sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Bahkan dia pun mengaku melakukan pekerjaan serabutan untuk keluarga Denada demi mendapatkan sejumlah uang. Dari kejadian ini mengindikasikan bahwa Reza Rizky di usia dia masih sangat muda, memang dia termasuk yang ekonominya cukup terbatas. Tetapi walaupun dia bilang ekonominya terbatas, dia menegaskan bahwa saya tidak pernah, setahu saya katanya, mendapatkan sepeser pun dari Mbak Denada. Nah, ini yang menjadi salah satu kritikan kemarin dari sejumlah kuasa hukum dan juga masih kerabatnya Reza Rizky yang bilang bahwa ibundanya Denada yang sudah berpulang, katanya dialah yang membiayai selama ini. Itu tidak betul. Yang betul adalah kayak ibundanya dari almarhum ya, atau buyutnya dari Rizky yang memang sempat membantu sejumlah uang dan juga biaya pendidikan atau biaya hidupnya, tapi itu pun tidak serta-merta dibantu setiap bulan. Oke, sekarang kita akan coba dengarkan pada saat Reza Rizky bersama dengan ibundanya, ini yang mengasuhnya dari kecil, menceritakan tentang apa sih tujuannya melakukan ini semua, plus juga dia menceritakan tentang apa saja pekerjaan yang dia lakukan di usia dia 24 tahun ini untuk menyambung hidupnya, membantu ekonomi keluarga, dan juga dirinya, teman-teman. Pertama di partai itu dipindah sendiri, melakukan desa itu. Terus kedua nyoba-nyoba Grab. Ketiga sekarang coba Madura. Oke, jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu bukan pekerjaan tipikal kayak anak-anak muda yang berasal dari background ekonomi baik atau pendidikan yang mentereng ya. Ngojek, terus juga jualan apa nih dia? Kalau nggak salah tuh disebutnya adalah kayak jadi distributor untuk produk-produk tertentu, kemudian juga menjadi supir kepada almarhumah Emilia Contessa, kemudian juga sekarang membuka toko Madura, toko yang kelontong lah. Jadi artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan kayak anak-anak artis gitu kan ya, yang side jobnya selain kuliah mereka syuting atau melakukan hal-hal yang elit lah kelihatannya. Terus apalagi nih yang disampaikan oleh Reza Rizky pada saat diwawancara di Detik Jatim, teman-teman. Misalnya Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi. Oke, ditanya sama wartawan, kalau Mbak Dinada datang, minta maaf dan mengakui kamu sebagai anak. Kalau dari saya sendiri katanya oke, tapi kan juga harus ada juga dari pengadilan.
Nah, kelihatan dari sini sebenarnya karena yang dia inginkan itu sebenarnya bukanlah kayak uang yang disampaikan yang tuntutannya 7 miliar rupiah, tapi lebih ke masalah pengakuan. Rasanya itu capek banget loh. Dari bayi, dia lahir, sampai dia usia 24 tahun, dia tahu bahwa orang yang mengasuhnya ini bukanlah orang tua biologisnya, pasti sebagai seorang anak itu punya rasa penasaran gitu loh. Siapa ya gitu, mungkin aja nih ya, setiap lebaran Reza Rizky ini pasti berharap, wah nanti ibuku datang nih, bapakku datang nih. Setiap lebaran tuh adalah hal yang diharapkan dari seorang anak begitu. Dia rasanya tuh capek banget, aku yakin banget. Walaupun dikatakan nanti katanya mau baik-baik aja hubungan Denada dengan yang diduga adalah putranya, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan ada salah satu statement disampaikan dari kuasa hukum dan juga kerabatnya, Andika Megista Cahya ya, bahwa sebelum Reza Rizky keluarganya ini mengajukan tuntutan hukum, ini sebenarnya sudah pernah datang ke rumahnya Denada selama 2 hari berturut-turut, tetapi hanya dibukakan pintu 15 cm. Itu kurang lebih adalah sekitar 3 jaman. Disuruh nunggu, nggak disuruh masuk, ataupun diminta duduk di ruang tamu pun tidak seperti itu. Adalah hal yang aneh ya. Kita aja sama orang yang mohon maaf nih nggak kenal, ada orang datang atau keluarga jauh lah. Apalagi kan si Reza Rizky juga pernah bekerja di keluarganya Denada, masa nggak tahu sama sekali? Kan pengakuannya Reza itu sudah beberapa kali ketemu dengan Denada yang dipanggil dengan kata-kata Mbak tersebut. Padahal tujuannya waktu Reza itu datang ya ke rumahnya Denada sebelum dia mengajukan tuntutan secara hukum perdata adalah untuk mengurus administrasi kendaraan keluarga yang digunakan di Banyuwangi. Wah, ini baik banget ya. Maksudnya, apakah ini keluarganya Denada, kalau ke Banyuwangi, itu pakai kendaraannya mereka, dibantuin diurusin mungkin BPKB-nya atau STNK-nya diperpanjang. Apakah urusannya bermaksud ke arah sana? Karena kan butuh tanda tangan si pemilik dari kendaraan tersebut. Apa yang ada di benak Denada, kenapa dia kayaknya enggan banget, kayak nggak sudi gitu loh ketemu sama Reza Rizky. Ada dua kemungkinan, apakah itu membuat luka lamanya kembali terbuka, atau ada cerita di balik ini yang mungkin saja kehadiran Reza Rizky di dunia ini tidak diharapkan, dan itu adalah akibat dari perbuatan pidana, atau karena, mohon maaf ya, cinta atau kenakalan remaja lah. Ini yang menjadi sedang teka-teki sebenarnya apa yang terjadi pada Denada di 24 tahun lalu yang menurut Reza Rizky dia dilahirkan saat itu. Kalau aku pelaku, bukan mau pansos sebentar, nggak ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan. Selama ini kan gitu. Soalnya saya dari tahu sendiri, capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri. Nggak mau pansos, selama ini saya cari-cari sendiri. Capeknya, sakit hatinya, iya gitu sih. Kadang aku khawatirnya gini loh, takutnya nih ya, Reza Rizky ini nanti mohon maaf membenci orang yang salah. Maksudnya dia sekarang berpikir bahwa Denada adalah ibu kandungnya begitu. Tetapi kalau ternyata nanti ada plot twistnya, alasan Denada tidak dalam tanda kutip tidak mau memberikan kasih sayang seorang ibu menurut pandangannya Reza Rizky, ternyata memang dia bukan ibunya tetapi dia hanya menyelamatkan muka orang lain, ini juga akan menjadi kontradiktif. Tapi menurut aku ini adalah pil pahit yang harus ditelan oleh Reza Rizky kalau memang pengen mencari kebenaran ya. Sekarang sih langkahnya sudah tepat, dia mengajukan ke pengadilan untuk gugatan perdata. Dalam proses pembuktian nanti sudah dapat dipastikan bahwa akan ada putusannya adalah terkait dengan hasil kayak putusan sidang untuk dilakukan tes DNA. Dari situlah akan terbongkar semuanya. Apakah Denada betulan ibunya atau Reza Rizky memang bukanlah anaknya begitu. Dan apa cerita di balik ini semua? Reza Rizky harus siap dengan segala kemungkinan. Kalau memang ternyata dia salah membenci orang, ternyata Denada bukanlah ibunya tetapi ada orang lain, aku rasa juga harus dicari tahu apa penyebabnya demi kedamaian dan ketenangan hati dari seorang Reza Rizky. Karena sampai dia nanti tua itu nggak bakal sembuh luka-lukanya begitu. Karena kalau ibarat kata kayak inner child ya, ada
luka batin masa kecil yang belum tersembuhkan. Dan untuk menyembuhkannya itu ya harus dari Rezanya untuk mencari tahu semua itu, salah satunya dengan cara ya pengadilan perdata ini teman-teman. Bayarannya kalau dari aku sendiri aku pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus secara tertulis. Tapi ya kalau mama gimana ya lagi ke mama aja. Harus ada keterangan tertulis juga dari pengadilan. Kalau mama gimana-gimana ya terserah mama. Mama itu adalah reverse kepada ibundanya yang mengasuhnya selama ini. Masih ada rasa sakit hati di matanya. Aku lihat di sini adalah hal yang wajar, tetapi aku yakin banget sakit hati tersebut akan luluh kalau Denada beneran mau memberikan klarifikasi. Betul nggak sih kamu adalah ibuku, ataupun penjelasannya apa? Reza Rizky termasuk anak yang memang pasti kalau dalam tahapan memaafkan itu kan pasti bakal ada rasa marah ya. Paling marahnya ya, denialnya mungkin sudah lama dia kecewa dengan A, B, C, dan D. Mungkin sekarang dia dalam tahapan penuh dengan kemarahan. Makanya kemarahannya tersebut dia lampiaskan dengan mengajukan gugatan secara perdata dengan angka 7 miliar. 2 miliarnya untuk kerugian material, dan yang 5 miliarnya adalah kerugian yang imaterial. Sebenarnya itu hanyalah sebagai simbol, ingin memberikan kayak pelajaran kepada orang yang dianggap ibunya bahwa aku itu kesel, aku itu marah. Tapi sebenarnya kalau Denada berbicara hati dari hati dengan Reza Rizky, aku yakin itu semua akan sirna. Seperti keterangan dari Andika Medgista Cahya, kuasa hukum dan juga kerabatnya Reza Rizky bilang bahwa kalau masalah angka itu masih bisa dibicarakan sebenarnya, tapi adalah terkait dengan pengakuan. Sakit hati yang luar biasa aku bisa merasakan karena kan sudut pandangnya Reza Rizky bahwa Denada adalah ibunya gitu ya. Sakit hati kenapa gitu? Dia melihat ada adiknya yang sakit parah, ibundanya diliput di berbagai media menceritakan perjuangannya dengan kisah yang penuh dengan air mata, orang mengagumi. Pasti dalam hati kecil Reza Rizky, kok begitu sih ibuku gitu ya, kamu bisa memperjuangkan anakmu sebegitu luar biasanya, tapi kok dengan aku boro-boro mau perjuangkan sebegitu gitu loh, cuma mau ketemu aja, itu kayaknya susah banget nggak dibukakan pintu. Jadi aku yakin banget ada cerita di balik ini yang belum diketahui secara luas. Ada dua kemungkinan kalau prediksiku menurutku. Pertama adalah kehadiran Reza Rizky tidak diharapkan karena akibat ada unsur pidana, atau yang kedua adalah ya mungkin dalam tanda kutip ya hubungan yang kebablasan gitu. Tapi apapun penyebabnya, Reza Rizky itu adalah manusia yang dia tidak bisa memilih, dilahirkan dari keluarga manapun, bapak ibu dari manapun, dan dia berhak mendapatkan identitas jati diri sebenarnya. Mudah-mudahan Denada kalau melihat video ini terketuk hatinya untuk segera ngobrol dengan Reza Rizky, terlepas masalah hukumnya seperti apa, tapi secara manusiawi, seorang anak itu juga butuh kedamaian batinnya agar dia bisa melanjutkan hidup dengan tenang di berikutnya. Usia 24 tahun sudah nggak terlalu muda, tetapi kalau ini tidak diselesaikan, ini akan menjadi api dalam sekam. Kelihatannya kecil di luar apinya, tetapi di dalam ada banyak kobaran. Jadi segera padamkan kobaran tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.